Ya, hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suaka. Ya, berjumpa lagi dengan saya Budi Prasetyo dan hari ini kita berada di rumah cacing tempat budidaya cacing sutra tanpa lumpur. Ya, hari ini hari kelima uji coba kelayakan dan efektivitas calon makanan maupun media pengganti fermentasi ampas tahu pada budidaya cacing sutra tanpa lumpur seperti ini. Ya, kita nanti akan lihat seperti apa kondisinya di hari kelima ini. Kita perlu memberikan pakan tambahan atau belum pada tempe gembos ataupun roti tawar. Yang pasti untuk fermentasi ampas tahu di hari ketiga kemarin kita sudah memberikan pakan tambahan lagi, karena memang siklusnya per 3 hari kita memberikan pakan ulang pada cacing sutra yang berada di nampan budidaya dengan media maupun pakan fermentasi ampas tahu. Nah, kita akan membandingkan efektivitasnya, perkembangannya. Ya, kita rencanakan uji coba ini, perbandingan ini, compare antara fermentasi ampas tahu, tempe gembos maupun roti tawar kita lakukan 30 hari untuk bisa menentukan efektivitasnya, menentukan kelayakannya, apakah bisa menggantikan fermentasi ampas tahu atau tidak, ataukah malah yang seperti kita harapkan lebih baik dan lebih efektif, dimana tujuan akhirnya memang kita menemukan atau menginovasi budidaya cacing sutra ini untuk lebih mudah kita lakukan, teman-teman. Ya, tonton video ini sampai selesai, pastikan lihat keseruannya, lihat perkembangannya, dan semoga bermanfaat. Sekali lagi, pastikan tonton video ini sampai akhir. Dan bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini dan ingin lebih detail mempelajari budidaya cacing sutra, kami sudah siapkan video-video tutorialnya dari awal, dari saat memulai sampai dengan panen, teman-teman. Ya, pastikan Anda tonton semua video ini, tonton semua video-video kami, karena adalah kenyataan yang kami sampaikan. Tidak ada yang kami tutup-tutupi, karena kami benar-benar ingin berbagi supaya teman-teman juga bisa dengan mudah melakukannya. Karena pengalaman kami, banyak orang berbagi tetapi setengah-setengah, dan itu tidak kami lakukan. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman. Ya, kita sudah sampai lagi di tempat budidaya cacing sutra tanpa lumpur. Ya, di rumah cacing tempat kami membudidayakan cacing sutra menggunakan media fermentasi ampas tahu sebagai media maupun pakan utama, teman-teman. Ya, ini kondisi hari ini, ya, kondisi tempat budidaya di tempat kami. Ya, mungkin ada teman-teman yang menanyakan kok cacingnya tidak banyak. Perlu saya ingatkan kembali lagi, teman-teman, kami membuat video ini bukan hanya sekedar untuk popularitas atau untuk supaya teman-teman tergiur, tetapi kami akan sampaikan bahwa di tempat kami inilah kenyataannya. Kami katakan bisa, kami katakan kondisinya seperti apa adanya. Ya, hari ini adalah hari kelima di mana kita menguji cobakan 2 jenis media, 2 jenis bahan yang kita akan uji kelayakannya maupun efektivitasnya untuk menggantikan fermentasi ampas tahu, untuk supaya kita semua dengan mudah membudidayakan cacing sutra tanpa lumpur di tempat kita masing-masing, teman-teman. Ya, ini adalah nampan yang sekitar 12 hari yang lalu atau 13 hari yang lalu kita uji cobakan.
antara tempe gembos kemudian tempe kedelai, dan ini adalah hasil untuk tempe gembos luar biasa. Dan ini untuk tempe kedelai masih ada tempe yang terlihat utuh atau kedelai yang utuh. Dan hari ini atau hari kelima ini dalam video ini adalah kita membandingkan antara fermentasi ampas tahu. Ini adalah untuk nampan yang ada di depan kita, ini adalah yang kita tempatkan fermentasi ampas tahu sebagai media dan pakan utama. Kita bandingkan dengan dua nampan yang kita tempatkan tempe gembos, dan nanti adalah nampan yang kita tempatkan roti tawar. Ini adalah yang 5 hari yang lalu kita tempatkan tempe gembos, teman-teman. Sudah berubah menjadi cacing seperti ini. Hanya murni tempe gembos tanpa ada media lain atau pakan lain, teman-teman. Ya, di hari kelima ternyata sudah mulai turun, ya, mulai berada di dasar nampan. Ini menandakan bahwa cacing sutranya sudah benar-benar menyatu atau tempe gembosnya sudah berubah menjadi cacing sutra, teman-teman, menjadi koloni-koloni cacing sutra baru. Perlu saya ingatkan teman-teman yang mungkin baru melihat channel ini atau mengikuti channel ini, mensupport channel ini kita tempatkan di setiap nampan saat awal budidaya, atau untuk khususnya nampan uji coba ini kami hanya menempatkan 50 cc atau 50 ml cacing sutra sebagai starternya. Karena hasil akhir uji coba ini nanti kita tidak hanya untuk mengetahui apakah roti tawar atau tempe gembos itu bisa sebagai media ataupun pakan, tetapi efektivitasnya, perkembangannya akan seperti apa dengan 50 cc di masing-masing nampan ini, baik roti tawar yang ada di depan kita, kemudian tempe gembos tadi di sini, dan dua nampan adalah fermentasi ampas tahu. Selama 30 hari ke depan kita akan ukur ulang berapa perkembangannya. Oke, teman-teman, ya, itu sebagai gambaran bagi teman-teman yang mungkin saja baru melihat video ini atau baru mengikuti channel ini. Tetapi bagi teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kami dalam budidaya cacing sutra pastinya sudah paham. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya atas dukungan support terhadap video-video yang kami upload, teman-teman. Ya, ini adalah fermentasi ampas tahu. Kami sudah siapkan, ternyata 3 hari atau di hari ketiga kemarin kami beri pakan tambahan. Ternyata tadi kita lihat di nampan uji coba yang benar-benar kita mulai tebar fermentasi ampas tahu sebagai media, ini sudah terlihat bersih, teman-teman. Ya, nanti kita akan memberikan pakan, ya, di hari kelima ini pakan tambahan. Kemudian kita juga melihat tempe gembosnya sudah juga tidak terlihat. Jadi saya sudah siapkan tempe gembosnya untuk memberi pakan, ya, pada cacing sutra yang berada di nampan uji coba yang 5 hari yang lalu kita tempatkan potongan tempe gembos ini. Sekali lagi, tempe gembos ini adalah berbahan baku ampas tahu, teman-teman. Dan yang selanjutnya kita juga tempatkan atau nantinya kita akan berikan kembali roti tawar pada nampan yang 5 hari yang lalu kita juga tempatkan roti tawar sebagai media, ya, tanpa tambahan yang lain. Oke, baik teman-teman. Ya, kondisinya seperti ini. Saya sampaikan kondisinya seperti ini. Ya, di hari kelima ini sudah juga teman-teman lihat ada lumut, wajar. Ya, saya sampaikan wajar. Tidak mungkin lumut ini bisa dihindari karena pasti ada sinar matahari, ada air, pasti akan timbul lumut. Ya, pertanyaannya adalah apabila setiap sampai panen tidak ada lumut, ini bagaimana caranya? Ya, sementara ini kami belum bisa temukan. Tapi lumut ini adalah lumut halus, teman-teman. Oke, kita akan tambahkan pakan kepada cacing sutra yang memang hanya murni kita berikan fermentasi ampas tahu. Di awal kita memulai uji coba ini adalah fermentasi ampas tahu. Di hari ketiga kemarin kita berikan tambahan juga sebanyak ini hari kelima kita berikan tambahan.
ya, berikan tambahan fermentasi ampas tahu. Ini penambahannya atau proses penambahannya cukup sederhana teman-teman ya. Nampan kedua pun sama, karena ampas tahunya sudah tidak terlihat lagi di dasar nampan, kita berikan pakan tambahan ya. Memang dari pengalaman yang sudah, dari video-video yang sudah, kita bisa menyimpulkan ampas tahu ini ditambahkan antara 2-3 hari sekali. Kembali lagi 2-3 hari sekali, dan kemarin di hari ketiga dan ini di hari kelima ya, selisihnya 2 hari ya, tergantung dari jumlah pemberiannya, tergantung dari jumlah cacing sutra yang ada di sana. Kalau cacing sutra volumenya sudah bertambah banyak, pastinya kita memberikannya jumlahnya juga lebih atau ditambahkan. Baik teman-teman ya, yang berikutnya untuk nampan uji coba yang berikutnya adalah yang 5 hari yang lalu sampai dengan hari kedua, hari ketiga sudah kami berikan videonya, sudah kami sampaikan videonya. Di hari ketiga kemarin kita belum menambahkan tempe gembos, dan ini baru kita tambahkan tempe gembos. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa tempe gembos waktu awal ya, saat teman-teman mengikuti video kami sebelumnya, ada yang membahas tempe gembos, kita berikan atau ada kesimpulan antara 7 hari. Tetapi waktu itu tempe gembosnya adalah dalam kondisi utuh. Nah, pada uji coba ini karena melihat kenyalnya atau tekstur daripada tempe gembos, memang untuk supaya lebih mudah untuk menjadi media, di awal tebar starter kami buat seperti ini teman-teman. Istilahnya saya kurang tahu, tapi intinya tempe gembos itu kita buat sedikit hancur ya. Ternyata ini membantu mempercepat proses cacing sutra ini memakan atau menempati tempe gembos ini sebagai media untuk berkembang biak teman-teman ya. Ini kita tempatkan 2 potong seperti halnya 5 hari yang lalu saat kita tebar starter cacing sutra, kita juga tempatkan 2 potong ya, bisa menjadi kesimpulan awal pemberian pakan tempe gembos ini siklusnya antara 5-7 hari teman-teman ya. Nah, pada kondisi uji perbandingan ini kita berikan di hari kelima ya, karena melihat kondisi, sekali lagi melihat kondisi di tempat kita teman-teman. Kalau teman-teman sedang melakukan budidaya cacing sutra, silahkan diuji coba sendiri di tempat teman-teman ya, untuk membuktikan apa yang saya sampaikan adalah kenyataan teman-teman ya. Ini kita buat hancur sedikit ya, supaya nanti anakan cacing sutra ataupun cacing sutra dewasa bisa dengan mudah menempati tempe gembos ini ya. Oke ya, ini gambaran sederhananya, cukup sederhana teman-teman. Jadi saya sampaikan cukup sederhana ya, cukup sederhana. Hampir saya katakan ini lebih mudah ya dalam melakukan budidayanya apabila menggunakan tempe gembos ini teman-teman ya. Kemudian di nampan yang berikutnya, 2 nampan uji coba yang berikutnya adalah 5 hari yang lalu kita tebar starter 50 ml, kemudian media dan pakan yang kita berikan di nampan tersebut adalah hanya murni roti tawar. Dan ini hari kelima saya melihat bahwa di dasar nampan serpihan daripada roti tawar sudah bisa saya sampaikan pada teman-teman sudah sangat sedikit, tinggal sangat sedikit. Jadi hari ini di hari kelima saya berikan roti tawar kembali ya. Di hari ketiga kemarin pun sudah kami berikan. Jadi siklusnya ini hampir sama dengan fermentasi ampas tahu. Kecepatan hancurnya hampir sama seperti fermentasi ampas tahu. Jadi ini adalah pemberian pakan yang kedua. Kalau tempe gembos pemberian pakan ulang yang ke-1. Dan untuk fermentasi ampas tahu tadi adalah juga yang kedua teman-teman. Ya, kami berikan 2 potong masing-masing nampan yang berisi cacing sutra ya, dengan media roti tawar. Nah, roti tawar ini memang saya gunakan roti tawar yang masih bisa kita konsumsi
Nah, kedepannya kalau memang ini nanti lebih efektif atau lebih baik dari fermentasi ampas tahu, dari sisi hasil ya, 30 hari ke depan kita bisa simpulkan itu, kita tidak harus menggunakan roti tawar yang memang masih bisa dikonsumsi. Banyak kan di toko atau di warung atau di pabrik roti ini, roti yang memang kedaluarsa. Itu yang akan kita berikan ke depannya teman-teman. Jadi memanfaatkan limbah. Ya. Sama seperti ampas tahu, kebanyakan juga disebut sebagai limbah, tetapi sebenarnya masih bisa mempunyai nilai manfaat seperti halnya tempe gembos ini. Tempe gembos memiliki nilai manfaat dari yang awalnya limbah yaitu ampas tahu kemudian diolah menjadi satu bentuk bahan makanan. Oke, baik teman-teman. Ya, ini kondisinya di tempat kami yang sebenarnya. Ya, kami tidak merekayasa supaya terlihat menarik, tetapi kami berikan kenyataannya supaya teman-teman saat melakukan ini tidak kecewa. Ya, tidak kecewa dengan apa yang saya berikan. Harapan saya apabila teman-teman melakukannya sendiri di tempat teman-teman, hasilnya lebih baik dari apa yang saya lakukan. Ya, hasilnya lebih baik dari apa yang saya lakukan. Itu tandanya bahwa apa yang saya sampaikan adalah benar-benar bermanfaat bagi teman-teman, bagi saya sendiri. Ya. Oke. Ini gambarannya tadi yang kita tambahkan fermentasi ampas tahu, ini nampan yang kita tambahkan tempe gembos, dan dua nampan berikutnya yang di sana, yang di ujung adalah yang kita berikan roti tawar teman-teman. Ya, cukup sederhana. Ya, uji coba ini cukup sederhana. Hanya saja memang kita membutuhkan waktu untuk menyimpulkan perkembangannya seperti apa. Nah, ini adalah nampan yang sudah kita berikan tempe gembos hampir 13 hari yang lalu kita mengawali. Tetapi awalnya adalah kita tidak memulai dari nol teman-teman, tapi dari cacing sutra yang memang sudah kami budidayakan. Kami hanya berikan tambahan tempe gembos, kemudian di sini adalah tempe kedelai, tetapi tempe kedelai di akhir uji coba kemarin, pembandingan tempe gembos dan tempe kedelai, saya simpulkan atau saya sampaikan kepada teman-teman di video yang membahas tersebut, uji coba tempe gembos dan tempe kedelai. Tempe kedelai di sini saya sampaikan tidak sesuai harapan saya, dan saya tidak mengatakan atau tidak merekomendasikan menggunakan tempe kedelai, karena tempe kedelai lebih cenderung malah saya rekomendasikan ya untuk kita konsumsi sebagai pemelihara cacing sutranya, bukan untuk cacing sutranya. Tapi kalau tempe gembos cukup baik dan saya rekomendasikan, walaupun saya belum bisa mengatakan dari sisi perkembangannya. Kita tunggu 30 hari atau 25 hari ke depan teman-teman. Kita update, kita ukur ulang ya, antara fermentasi ampas tahu, tempe gembos maupun roti tawar sama-sama dengan starter 25 cc atau 25 ml yang kita tebar ya. Hasilnya berapa persen perkembangannya, dan dari situ nanti baru saya akan sampaikan mana yang lebih baik, mana yang lebih efektif nanti secara ekonomi, pertimbangan dari kemudahan dan beberapa faktor yang lain ya. Karena saya sampaikan sekali lagi, teman-teman yang ada di mancanegara itu sangat kesulitan mendapatkan satu ampas tahu itu sendiri. Saat di sana ada ampas tahu, seperti di negara-negara Asia ada tahu, tetapi tidak ada empan, tidak ada molase. Nah, saya menjadi tertantang untuk menemukan cara yang lebih mudah ya. Kalau untuk bahan-bahan yang lain, sayuran, kemudian mungkin makanan sisa dari apa yang kita konsumsi di sini di Indonesia sudah banyak dan sudah banyak yang membuktikan. Tetapi untuk teman-teman kita yang di mancanegara membutuhkan solusi ya. Mereka ingin membudidayakannya tetapi kesulitan dari bahan bakunya. Nah,
Makanya dari situlah kita berusaha berinovasi, dan semoga hasil inovasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan kita semuanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir, dan pastikan tonton ataupun update video kami berikutnya tentang uji coba ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.